Audio Jungle. 6,8 Pro 2 FM dari Bogor, suara kreativitas alternatif. Nah, kita sudah masuk di rangkaian acara Pro 2 populer ya, dan kita punya dua program acara unggulan kita, unggulan. Saya bilangnya begitu, nggak tahu kalau kamu mah ya. Nanti jam 9 kita punya yang namanya Jamaican Music alternatif ya. Tapi di jam 8 ini kita punya combo, dan untuk edisi hari ini masih sama seperti minggu lalu, kita bekerja sama dengan Bogor Ngariung ya. Ada satu komunitas yang direkomendasikan oleh teman-teman Bogor Ngariung, dan malam hari ini kita sudah kedatangan teman-teman dari Rimba Raya Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Kumaha darah lamang tabinya. Alhamdulillah, calager. Ya. Rimba Raya Indonesia. Ini sebenarnya sahabat kreatif ya. Saya pengen ngundang mereka ini udah lama banget, tapi itu tuh bentuk pandemi. Oh iya. Tahun lalu itu kan ya. Saya bikin schedule ya padahal pengen ngundang ini gitunya. Tiba-tiba dar pandemi ya kan, pending. Nah, mudah-mudahan nih, mudah-mudahan alhamdulillahnya setelah kerjasama dengan Bogor Ngariung, masuklah Rimba Raya Indonesia ini ke dalam salah satu komunitas yang direkomendasikan gitunya. So, mangga ada siapa aja malam hari ini yang hadir di studio Pro 2 FM? Oke, di sini ada saya sendiri, Robi, di Rimba Raya sendiri sebagai ketua. Ketuanya ya. Ketua. Oke. Terus ada Alif sebagai wakil Alif. ketua. Alif ya. Iya. Alif wakil ketua. Mbak, tak bukan? Enggak. Sama enggak? Ada Rampul di sini. Rampul. Ya. Sebagai apa, Pul? Ketua program. Ketua koordinator program berarti. Yes. Oke. Dan Terus yang terakhir kan ada Arif dari koordinator kajian lingkungan. Arif, koordinator kajian lingkungan ya. Ya. Kalau udah sebutin nama orang yang cadel mah jadi sama dengan si Alif ya namanya ya. Itu. Sudah ketukar kan gitu. Juga gitu. Itu kebiasaan saya ketukar. Ya, kebiasaan jadinya ya. Oke, malam hari ini teman-teman dari Rimba Raya Indonesia ini membawa tema rumah sehat dan ramah lingkungan di perkotaan gitunya. Betul. Tapi sebelum kita bahas tentang temanya, pengen tahu dulu, mungkin sahabat kreatif juga banyak yang pengen tahu. Naon sih Rimba Raya Indonesia teh? Coba sok mangga. Iya. Kang. Rimba Raya Indonesia sendiri itu adalah sebuah organisasi atau komunitas di bidang kehutanan dan lingkungan yang ada di Bogor lokasinya, dan kita juga memiliki 1000 volunteer seluruh Indonesia. 1000 volunteer. 1000 volunteer seluruh Indonesia. Itu yang membuat kita bangga dan senang bahwa anak-anak muda ini masih mau bergerak untuk menjaga kehutanan dan lingkungan di Indonesia sendiri. Ternyata ya, selama ini banyak yang berpikir anak muda teh doyannya cuma nongkrong di kafenya, pemotoran gitu ya. Ternyata ada juga ya. Masih ada juga. Nah, berarti kan ini berkaitan sama program kalian yang sudah disusun gitu ya. Betul. Di tengah pandemi gini ngaruh nggak sih? Di kondisi pandemi ngaruh nggak ngaruh tetap ada pengaruhnya. Oke. Seperti apa tuh maksudnya Pak? Kalau ngaruhnya itu ya kita tidak bisa bertatap muka secara offline. Program-program yang kita susun untuk bina desa itu yang pemberdayaan masyarakat itu yang agak terkendala. Oh, karena itu harus ada tatap muka dan berkerumun ya? Betul, nanti saya dibubarkan. Oh, sama PP nanti ya, ngabubarkan. Oh, itunya terkendala untuk program. Betul. Itu ya? Padahal itu satu program unggulan kalian juga ya? Iya. Oke, biasanya ngapain kalau program itu tuh? Datang ke desa-desa atau? Kalau untuk pemberdayaan masyarakat sendiri, kita pengen memetakan potensi desa apa yang bisa dikembangkan, digali, untuk dikenalkan produk-produk mereka kepada halayak umum. Oh, produk lokal yang mereka bikin. Betul. Misalnya ada yang komoditi utamanya jual ranginang gitunya. Iya. Diperkenalkan. Ada juga kita. Ada juga ya. Ada. Saya udah banget ranginang. Kayak gitu ya. Itu yang akhirnya terpending. Betul. Sejauh ini. Betul. Sebagai gantinya ada nggak sih program lain? Untuk saat ini paling kita melaksanakan karena kondisi pandemi ya webinar. Webinarnya. Webinar online. Oke. Namun si pandemi ini teh banyak yang akhirnya terhambat apa-apa teh ya. Ya. Tapi ya harusnya sih kita nggak usah patah arang ya. Cari aja celahnya gitu kan. Iya. Tapi gini kan, dari tahun kapan sih Rimba Raya Indonesia ini teh? Sok mangga. Rip atau Full. atau full. Untuk Rimba Raya sendiri mulai aktif bergerak ini di tahun ini sebenarnya. Kalau untuk mulai aktifnya sendiri. Aktifnya sendiri. Ya. Cuman memang sebagai rancangannya komunitas ini sudah dibuat dari tahun 2020 sebelumnya.
Ya awalnya sih Rimba Raya ini cuman dari sekedar obrolan ngopi tiap malam kita sama Bang Robi gitu. Di warkop. Di warkop. Di warkop nih. Di warkop ngomongin tentang lingkungan gitu. Iya dong. Berat apa bro? Dia mau ngomongin bola, ngomongin cewek ya. Tuh tadi si Santi lewat sih. Iya. Ini ngomongin Itu juga pasti, itu juga pasti. Itu selingannya. Iya. Oh gitu. Jadi awalnya dari ngobrol-ngobrol ringan sampai akhirnya Ngobrol berat. Iya, akhirnya ngobrol berat dan terbentuklah terciptalah Rimba Raya Indonesia ini dengan beberapa program yang udah kita laksanain sekitar 4 sampai 5 program lebih lah yang udah kita laksanain. Udah jalanin ya? Sampai dengan bulan ini. Tapi gini, apa sih yang bikin kalian tuh pengen bikin apa ya satu buah komunitas yang akhirnya ini kan mau nggak mau programnya dijalankan secara serius gitunya, Iya. dari yang ngobrol ringan sampai ke serius. Maksudnya gini, hari cuma sekedar ngobrol mah saya juga suka ya. Ya. Sekarang mah parah bro, seliwung teh ya, gitu-gitu loh. Tapi kan saya nggak melakukan aksi apapun gitu. Ya udah pulang aja gitu. Apa sih yang dorongan apa yang bikin kalian? Ya udah kita bikin deh, yuk kita bergerak sama-sama gitu. Ada apanya ini teh? Next question Kang. Nah awalnya itu kan sebenarnya kita berawal dari mahasiswa kehutanan dan lingkungan. Oke. Dan tentunya ini Kang Robi juga udah S2-nya juga di bidang itu. Dan kita bener yang tadi kata Alip, kita awalnya di warkop ngobrol-ngobrol ringan terkait gimana sih sekarang gimana ke depan kita nih kerja atau ibaratnya berdampak kepada negara ini bagaimana gitu kan. Nah melihat dari kondisi kehutanan dan lingkungan saat ini yang memang kurang, menurut kami ya kurang maksimal dalam pemberitaan data di lapangan seperti apa. Nah kami pengen berusaha gitu memberikan suatu informasi yang faktual secara data gitu kan dan based on science juga. Jadi akhirnya kita berkomitmen buat suatu yayasan lah sebenarnya nanti ya Bang ya. Iya. Oh tujuannya ke situ goal. Iya, ya? goalsnya. Oke. Yang nantinya kita sebagai rimbawan bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan dan kehutanan seperti itu sih Kang. Kalau ada 500 ya kayak begini nih ya, hutan kita mah aman bro. Ya. Tapi gini, saya sempat juga ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman ya, ada yang pengamat, ada juga yang lulusan dari Fakultas Kehutanan gitu ya, di mana mereka juga melakukan survei ke sana kemari gitu ya. Yang disayangkan itu kan ternyata seperti yang lu bilang tadi, masih ada nih data-data yang tidak dipublish. Betul. Ya kan? Mana yang dipublish ternyata itu begitu dicek langsung beda gitu. Itu memang sudah menjadi apa ya, memang udah jadi cara mainnya atau gimana sih kalian melakukan penelitian hal itu nggak sih? Ya, kalau masalah data ya, perbedaan data selalu ada. Oke. Nah, cuma terbuka tertutup ya itu tergantung kita cari data yang mana dibutuhkan. Apakah kita data yang memang untuk kepentingan yang umum atau kepentingan khusus. Oh gitu. Ya, ada kepentingan juga. Iya. Di balik data itu ada kepentingan soalnya. Saya sampai sini paham sih sebenarnya. Jangan panjangin soal ini kan. Jangan. Bahaya. Bahaya. Informasi ditutupin. Mas, Abis ini ada yang nelpon. Oke, jadi seperti itu ya. Akhirnya kalian menseriuskan lah si program-program yang dari obrolan ringan itu ya. Betul. Tapi ini menarik, ada 1000 volunteer seluruh Indonesia. Apa yang bikin mereka tertarik jadinya sih? Dijanjiin apa sampai mereka mau? Coba. Ini sih menurut pandangan saya aja kan ya. Jadi kemungkinan besar karena memang Rimba Raya ini tercetus akibat keresahan, berarti di luar sana banyak juga ternyata pemuda-pemuda yang punya keresahan yang sama gitu. Karena memang sebetulnya wadah ini dibuat atau komunitas ini dibentuk untuk ya awalnya coba deh kita untuk yang di Bogor dulu, keresahan apa sih pemuda terhadap lingkungan dan kehutanan sekitar Bogor dulu aja. Karena kalau orang tahu di Jabodetabek ya Bogor paru-parunya gitu kan, nggak mungkin Jakarta nggak sih kalau buat masalah lingkungan dan juga bidang kehutanan gitu. Kemudian untuk ya itu tadi teman-teman daerah yang memiliki keresahan yang sama terhadap daerahnya, mereka coba bergabung di sini gitu. Kita belajar bersama-sama gitu. Jadi dalam artian ya apa yang kita beri, mereka pun bisa memberi kepada kita gitu. Jadi akhirnya bisa bareng-bareng berdampak gitu sih Kak. Jadi punya mindset yang sama ya. Ya. Karena mungkin belajar juga, Ya. ya nggak sih?
Kalau saya begitu baca buku tentang hutan Indonesia, ngeri perbedaannya ya. Ya. Berapa dekade aja, oh Akbar, gimana nih saya gitu rasanya ya. Mungkin dari situ juga ya bisa terpanggil lah seperti itu ya. Tapi ya itulah sahabat kreatif. Untuk kamu juga yang pengen tanya-tanya sama mereka, boleh ya mereka tanya-tanya ya. Boleh, silakan langsung aja WhatsApp di 0811 111 522. Jangan lupa formatnya, sebutin nama dan juga domisili ya. Silakan mau tanya apapun tentang program mereka, tentang kegiatan apa aja yang sudah mereka kerjain, boleh di sini ya. Bro, Bro, jadinya cuma penyiar sebelah. Kalau berarti kalian berempat ini dari awal udah ada nih ya, membentuk si Rimba Raya Indonesia ini. Alhamdulillah. Kayak gitu ya. Ke junior itu gimana cara nularin supaya mereka juga mau berpikir tentang hutan dan lingkungan di Indonesia? Karena ada yang maaf nggak tahu sih nih ya, ada mungkin yang cuma sekedar kuliah, oke? Ya, betul. Ada kan yang gitu kan? Banyak banget. Kupu-kupu. Kuliah pulang gitu. Gimana bro? Ada tekniknya nggak sih? Modal tekniknya? Nah iya, masalah untuk menurunkan ya, untuk menurunkan atau misalkan untuk menularkan nih semangat kita ke junior-junior kita khususnya gitu. Ya itu kita dengan cara edukasi yang pertama gitu, dengan cara membuat webinar yang memang topiknya tidak terpikirkan gitu dengan mungkin komunitas-komunitas lain atau organisasi-organisasi lain. Contohnya Kemarin kita bahas tentang masalah reklamasi dan rehabilitasi kawasan hutan kan itu Berat banget ya. berat banget. Ya, terus juga konflik sumber daya alam bisa bermata dua. Nah itu seperti itu kan kayak memantik untuk khususnya kita juga yang masih seangkatan ataupun yang di luar sana gitu, tentang ini bagaimana sih sebenarnya sumber daya alam di Indonesia itu seperti apa gitu. Apakah benar bisa bermata dua atau bermata satu saja gitu kan? Nah itu apakah merugikan satu pihak lain atau ya gimana gitu kan? Nah itu dengan cara kita seperti itu gitu, seperti membuat pemantik seperti itu. Jadi itulah yang menggugah semangat teman-teman junior ataupun yang lain volunteer juga ikut bersama kami seperti itu. jadi triggernya dari tema yang dibicarakan gitu ya. Edukasi ya pertama. Iya ya. Saya rasa cukup lah ya untuk mengetahui profil mereka ya. Kalau misalnya kita bahas lebih jauh lagi, nanti yang dengerin ini kabur. Sinario sih Bang Deli, cara berat amat ngobrolnya jangan. Nanti kita beralih ke topik yang kalian bawa aja ya. Oke, betul. Tentang bagaimana tadi rumah sehat apa? Rumah sehat dan ramah lingkungan. Nah, rumah sehat dan ramah lingkungan Di perkotaan. perkotaan Iya. ya. Tapi